Kita ini santai-santai aja ya, gitu loh. Saya akan membawakan temanya tentang kasih, gitu. Karena seperti ini loh, kita orang percaya, orang yang di dalam Tuhan, sebagai orang percaya tidak jauh harus ada kasih itu sendiri dalam kehidupan kita. Begitu juga yang Tuhan yang mana Dia sudah mengaruniakan anaknya kepada kita sehingga kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di sini kita diingatkan, Bapa aja mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk perdamaian dosa kita. Kalau bukan dia mau rela mati di kayu salib untuk kita, kita ini siapa gitu loh. Masa sekarang apa yang harus kita balas dengan pengorbanan dia kepada kita? Nah, kita sebagai orang percaya, kasih itu harus ada selalu kita lakukan dengan bukan hanya perkataan, aku mengasihi kamu, tapi perbuatannya di belakangnya nggak suka. Aku mengasihi kamu, tapi perkataan-perkataan yang keluar, tapi perkataan yang selalu menyakitkan. Jadinya apa yang dikatakan kasih itu tidak terpancar dalam kehidupan kita. Karena kasih yang sesungguhnya itu, kayak Tuhan memberikan kasih kepada kita, kasih agape, yang tidak pernah, maksudnya kita nggak bisa tuh membalas Tuhan, hanya bisa kita membalas dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan karakter kita itu yang Tuhan ada di dalam karakternya. Ya kita harus serupa dengan rupa gambarnya. Tapi kan kita tidak sempurna, tapi kita menuju ke sana sehingga kita mempunyai suatu karakter yang ya seenggaknya berapa persen lah, mungkin gak sampai 100%, tapi setidaknya ada karakter Kristus yang di dalam kehidupan kita. Makanya di gereja kita ini kita diajarkan dengan 21 karakter itu. Sebenarnya karakter Kristus itu adalah aplikasi dari buah roh itu sendiri, yang 9 buah roh. Tapi dibuat oleh gembala senior kita menjadi 21 itu. Jadi sehingga kita harus mempraktekkan setiap hari itu, apa sih hari ini Sabtu, taat, kasih, taat, berkorban. Jadi Sabtu itu adalah hari yang kita harus ada penuh kasih, harus taat, harus berkorban gitu. Jadinya kita lakukan, oh hari ini aku harus taat. Oh taat apa nih? Taat kepada firman juga, taat kepada apa yang kalau kita kerja berarti kita harus taat sama pimpinan kita gitu. Kita berkorban berarti walaupun kita tidak suka, tetapi karena kita bekerja ya kita harus berkorban. Dengan korban apa? Seandainya kita waktu saat kita bekerja, kita bisa berkorban dengan menolong orang atau dengan segala hal yang kita memberikan yang terbaik. Nah, udah gitu nih sekarang saya akan membawa seperti ini. Yang tadi saya katakan di Yohanes 3:16 itu, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka kita harus juga saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi Tuhan, kita ini tidak akan maksudnya melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Nggak apa-apa, nggak usah dibuka, nggak apa-apa, Patrick. Jadinya yang saya tekankan di sini, kalau kita saling mengasihi melakukan sesuatu perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu adalah kan firman Allah itu sendiri. Jadi harus sesuai dengan firman, kita melakukan mengasihi, bukannya kita mengasihi tapi karena kita ada apa-apa, aku mengasihi kamu karena aku mau dapat sesuatu dari kamu. Aku mengasihi kamu karena aku ada maksud sama kamu, aku ada motivasi sama kamu. Bukan, tetapi mengasihi itu perbuatan yang bersumber kepada kebenaran Allah, sesuai dengan firman Allah. Gitu. Kalau mengasihi seseorang harus dengan tulus, harus dengan murni, bukan ada apa-apanya. Oh karena dia orang yang maaf kata gini, kalau dia ini suka kumpul sama aku nih, oh kita teman dari kecil, sama-sama dari kecil sampai dewasa, oh kita udah deket, udah akrab gitu. Nah kalau udah sampai akrab begitu, berarti kan kita sudah mengasihi, udah dengan boleh dikatakan tulus. Tetapi kan kita tidak bisa melihat hati manusia.
Yang bisa lihat itu Tuhan. Jadi kalau mengasihi itu, kalau teman kita, sahabat kita, apalagi teman dari kecil kita, kalau ada perbuatan salah, masa kita diemin, kita benerin dia kalau dia salah. Zaman sekarang tuh banyak yang seperti itu. Karena teman dekat, karena saya mengasihi dia, salah pun saya benerin. Nah, itu salah. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Kita tidak membawa orang yang dekat kita, dia salah kita benarin. Kita nggak akan membuat dia itu untuk menjadi dewasa di dalam kerohanian. Tidak membuat dia untuk suatu kebenaran, gimana dia harus melakukan kebenaran firman itu sendiri. Jangan karena kita mengasihi orang itu, tetapi kita tidak memberikan kasih yang kebenaran firman itu. Karena kasih yang, karena aduh nggak enak deh, biarin dia salah nggak apa-apa, benerin juga nggak apa-apa. Memang bener sih kalau seperti ini kayaknya memang kita benerin aja, memang dia bener gitu. Padahal kalau melihat dari segi firman itu, dari firman Tuhan, kasih itu harus ada didikan. Kak, mengasihi itu harus ada suatu didikan. Kalau memang tidak benar, kita harus meluruskan. Tapi bukan dengan cara kita marah-marah, tapi harus yang namanya kita mengimpartasikan pikiran kita yang positif untuk membawa kepada orang itu menjadi pikiran yang positif. Ada yang namanya keteladanan dari kita, pikiran kita yang positif, karena orang di dalam permasalahan, mungkin orang dalam masalah, dalam apa yang tidak baik gitu ya, pasti itu pikirannya akan kacau, akan pikirannya tidak benar. Nah, kita yang sebagai orang yang mengasihi, kita harus luruskan, kita harus kebenaran firman itu harus dicurahkan kepada orang itu, harus dikasih tahu, sehingga pikiran kita yang positif kita impartasikan ke dia untuk dia berpikir secara positif. Jangan dia udah salah kita benerin, akhirnya kita merusak teman kita sendiri, karena hal-hal yang seharusnya tidak bisa terjadi, mungkin hal-hal yang seharusnya bisa terselesaikan karena kita memberikan nasihat yang salah, kita memberikan perkataan yang salah, sehingga kita merusak teman kita sendiri. Karena firman mengatakan ya katakan ya tidak, dikatakan tidak. Tetapi kita enggak, udah salah kita bilang iya. Gitu. Yang harus kita lakukan yang suatu kebenaran, kita tidak ikut kebenaran itu. Malahan kita bilang, oh iya, benar kamu. Jadi kita tidak mengatakan tidak di atas tidak, ya di atas, ya terbalik gitu loh. Nah, itu yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang mengasihi tetapi tidak mengasihi tanpa kita sadar, kita tidak mengasihi dengan tulus, tetapi ada sesuatu motivasi sehingga kita bisa tanpa kita sadar kita bisa merusak teman kita sendiri gitu. Nah, kasih itu memang butuh dinyatakan harus dengan perbuatan. Rela menolong siapapun yang berada dalam kesukaran dan membutuhkan pertolongan. Kasih itu harus memang ada yang namanya rela berkorban. Bukan korbannya korban perasaan ya. Kalau korban perasaan itu akan kadang-kadang memang ada juga untuk ada satu korban perasaan. Tetapi kita di situ bisa belajar. Karena kan ada kasih menutupi segala hal. Kasih menutupi segala kesalahan. Jadinya kita jangan sampai kita ingat aja deh tentang kasih itu apa sih gitu. Sehingga kalau kita mau marah, kalau kita mau bertindak, jadi kita bisa ngerem. Karena ada firman itu loh yang diingatkan kepada kita. Makanya kan dikatakan, kalau orang berbuat jahat sama kita apa? Kita perlu balas? Kan tidak. Tapi dikatakan kita harus lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itu di Roma 12 ya ayat 17 sampai 18. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau memang kita harus berkata-kata kepada teman dekat kita, kalau dia salah, kita harus beritahu. Karena apalagi kalau orang yang dekat sama kita itu dia bertanya kepada kita, kita harus menjadi jawaban yang benar dari orang yang bertanya itu. Jangan kita malahan menyesatkan
dari untuk menyenangkan dia, tapi kita tanpa sadar kita menyesatkan orang itu. Jadi dia tidak kebenaran. Makanya di Roma 12 ayat 18 bisa katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita ini harus menjadi orang yang membawa damai. Jadi kasih itu adalah suatu tindakan yang harus membawa damai kemanapun kita pergi. Itu harus ada kedamaian untuk semua orang. Memang itu nggak gampang. Memang itu kadang-kadang akan menyakitkan kita sendiri. Karena apa? Kita mengasihi. Tetapi kalau saya mengasihi itu, kenapa ya orang itu membalas saya dengan seperti ini? Gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat kita sadar. Kasih manusia itu ada batasnya. Kasih manusia itu tidak seperti kasih Allah yang tidak menuntut balas. Kalau manusia masih minta, aku mengasihi kamu, kamu juga mesti mengasihi aku dong. Akan menuntut balas. Gitu. Tetapi kalau Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan adalah kasih yang sabar. Kasih Tuhan itu panjang sabar. Sampai Tuhan punya kasih yang panjang sabar, sebenarnya Tuhan lagi membentuk kita juga. Supaya kasih itu pun ada terpancar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini, kita punya sikap peduli kepada sesama kan. Makanya kan hukum Tuhan itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertama kan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi gitu kan. Tetapi kita harus juga ingat, kalau kita mengasihi teman-teman kita harus memberi keteladanan hidup kita kepada teman kita, mempengaruhi pikiran yang baik kita ini, supaya yang kita keteladanan yang kita dengan pikiran baik, kita membawa untuk teman kita berubah dengan cara pandang yang positif juga. Jangan sampai kita masukkan pikiran-pikiran yang negatif, sehingga teman kita, orang-orang dekat kita, dia tidak akan menjadi dewasa rohani. Dia akan selalu minum susu yang seperti anak kecil terus. Jadinya kerohaniannya hanya kerohanian batas anak kecil terus, yang minum susu, dikasih yang keras sedikit marah, dikasih nasihat sedikit tersinggung, dibilangin sedikit apa sensi. Nah itu jangan seperti kita Kristen yang terus seperti anak-anak yang nggak meningkat di dalam kerohanian kita. Nah kasih itu ada didikan. Jadi bukan kita kasih ya udahlah, tapi kalau kita sebagai teman baik, kita harus bisa berbagi di dalam kasih dengan perkataan-perkataan yang bisa mendidik teman-teman dan orang-orang sekeliling kita, sehingga kita membawa teman-teman kita di dalam ke tingkat kedewasaan rohani. Kalau anak-anak terus capek loh. Kalau kita kerohanian kita terus kayak anak-anak yang anak-anak kalau dimarahin marah, disinggung sedikit ngambek, udah gitu sedikit-dikit tersinggung, itu capek. Jadi kekristenan kita, kekristenan yang boleh dikatakan kekristenan mandul, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya gitu. Itu yang akan akhirnya membuat kita susah sendiri gitu loh. Tapi di dalam kasih itu 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini luar biasa ya, kalau kasih itu sabar. Itu kan merupakan salah satu daripada buah roh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Nah, di ayat 4 ini adalah satu mega project di dalam yang kita ada. Mega projectnya itu sabar ada, murah hati ada, tidak cemburu, ya tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Itu adalah sifat yang namanya rendah hati. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak bermarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kita di sini diingatkan kita ini harus sabar, ya nggak usah lah kita sedikit-dikit marah, juga nggak menyimpan dia salah sama aku mesti balas nanti nih. Nggak seperti itu. Kalau orang salah kepada kita, jangan sampai kita ingat terus. Itu akhirnya membuat kita akan menjadi orang yang kepahitan, orang yang penuh kekecewaan. Tetapi biarlah kita, kalau orang menyakitkan kita, makanya tadi yang dikatakan di dalam ayat yang kalau kita nggak boleh, yang Roma tadi, yang dikatakan kita tidak boleh membuat sesuatu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Roma 12 ayat 17 itu. Jadi kita harus melakukan yang baik aja. Nah, di sini saya akan membawakan di dalam 1 Korintus 13 4-7 ini keseluruhannya itu mega projectnya sabar, murah hati, dan rendah hati. Saya akan membahasnya 3 poin itu. Nah, kalau orang sabar itu harus kita, itu adalah salah satu dari buah roh. Buah roh yang harus kita kembangkan setiap orang percaya itu, buah roh itu harus kita benar adopsi. Sehingga kita nggak menjadi orang yang kalau memang orang yang pemarah-marah terus, orang yang suka ngambek-ngambek terus, orang yang suka tersinggung terus gitu. Enggak. Tetapi kalau kita adopsi buah roh itu, membuat kita ini menjadi orang yang hidup berkemenangan bersama Kristus. Dan kasih itu akan terpancar dari kehidupan kita, sehingga orang akan mendekat kepada kita karena orang merasa ada peace dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kalau di sekeliling kita ada orang yang lagi marah, orang yang lagi benci, orang lagi kecewa, orang lagi dendam, kita akan merasakan kuasa daripada roh itu. Di dalam atmosfer itu kita akan rasa. Nah, yang dikatakan namanya penghulu-penghulu udara itu, kita akan rasa, walaupun kita tidak tahu permasalahan orang, tapi kita akan rasakan namanya roh itu. Kan tidak kelihatan roh. Tetapi kalau kita mempunyai roh yang tulus, Roh Kudus ada dalam kita. Kalau ada sesuatu yang tidak sekeliling kita ada apa gitu ya, pasti bertentangan dengan roh kita. Pasti kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam roh kita. Berarti itu ada sesuatu di dalam atmosfer itu, ada sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Nah, kalau orang yang dikatakan sabar, kalau orang sabar itu biasanya suka mengalah. Nggak mengalah bukan berarti kalah, tetapi orang yang mengalah itu suka dia tidak mau berdebat. Karena kalau orang yang sabar juga dia tidak mau memaksa kehendak sendiri untuk orang lakukan. Enggak. Tapi kalau orang sabar, aku bisa melakukan, aku akan menjadi contoh. Bukan seperti itu. Tetapi kita tidak usah kita tidak usah memaksa orang untuk melakukan apa yang aku lakukan, kamu lakukan. Enggak. Tapi itu namanya suatu proses pemuritan untuk kita mengajar. Untuk kita bisa untuk menjadi keteladanan itu sendiri di dalam kesabaran itu. Dan biasanya orang yang sabar itu bisa mengendalikan diri daripada dia berdebat. Males gitu loh. Daripada berdebat, males, mendingan gak usah. Akhirnya mengotori diri kita sendiri. Hati kita gak enak. Akhirnya kita pun penuh kecewaan, kita kesel. Jadinya lebih baik enggak. Mengendalikan diri kita sendiri, ya penguasaan diri itu loh. Tapi kan memang tidak mudah, tetapi ya kita belajar untuk kita boleh masuk di dalam buah roh itu yang saya tadi katakan, diadopsi gitu.
Biasanya kalau orang sabar, dia mudah memaafkan orang, mudah memaafkan orang lain kalau saat dia berselisih paham. Itu mudah. Karena kalau orang yang sabar, dia punya kemampuan untuk bisa memaafkan orang, punya kemampuan. Dia memiliki kemampuan karena dia berpikir lebih dewasa dan tidak emosional. Kalau orang sabar, bisa dia untuk memaafkan orang karena dia punya kemampuan itu. Biasa kalau orang sabar itu berpikirnya pun secara dewasa, dia nggak memikir, nggak egosentris, nggak akhirnya mikirnya ke diri sendiri. Ngapain aku mesti sabar-sabar kepada orang itu? Dia aja kayak begitu. Tetapi kita nggak usah menghakimi orang, kita nggak usah melihat orang, tapi kita melihat kepada diri kita. Oh, untungnya saya sabar nih. Jadinya saya akan menjadi, Tuhan juga akan berbicara kepada saya. Jadi saya dipimpin oleh Roh Kudus itu sehingga saya dimampukan untuk saya bisa memaafkan walaupun mungkin orang itu udah menyakitkan kita. Mungkin orang itu berkata-katanya udah udah boleh dikatakan ajubila deh. Boleh kata-katanya mungkin yang tidak dikatakan yang tidak sopan, yang kata-katanya mungkin seenak-enaknya dia tanpa mengerti perasaan orang, kan ada orang yang seperti itu. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang sabar, itu yang menghasilkan buah roh itu. Jangan sampai kita akhirnya ikut-ikutan. Dia begitu, gua bales juga dengan perkataan yang menyakitkan. Akhirnya bagaimana kita bisa yang dikatakan kita bisa menjadi orang yang dewasa di dalam berpikiran kepada Kristus gitu. Tetapi kita yang dikatakan susu terus yang kita minum, kita nggak pernah makanan yang keras, tetapi kita harus benar-benar mempunyai sesuatu, bisa penguasaan diri kita. Saya punya kesaksian seperti ini. Ada satu pelayan Tuhan ya, mereka dulu satu grup di dalam pelayan. Karena kita ini banyak cabang, jadinya biasanya nih teman akrab bersatu. Ada satu akhirnya ditarik dari grup ini, ditarik untuk melayani di dalam satu gereja, sama-sama di BES, tetapi gerejanya beda gitu loh, cabang yang berbeda. Tetapi masih dalam di satu kota. Tetapi karena teman baik, jadi yang dipindahkan satu ini di gereja itu dikasih sesuatu tanggung jawab yang lebih besar karena dia punya potensi. Akhirnya dia melakukan pekerjaan itu, tetapi yang teman-temannya ini karena tidak masuk di dalam kedewasaan rohani, jadi hanya kumpul, pergi sama-sama, makan sama-sama, ada acara apa sama-sama terus, sepertinya akrab, tapi tidak membangun kerohanian di dalam kumpul-kumpulnya itu. Hanya kumpul, makan, hahaha gitu. Tetapi tidak ada yang namanya firman dihidupkan di situ. Tetapi yang satu ini waktu diangkat, dipindahkan, dia bertumbuh di tempat ini. Jadi karena dia bertumbuh, berarti kan kerohaniannya sudah tidak sama dengan teman-temannya di sini. Jadi teman-temannya masih, sombong amat sekarang. Bentang-bentang kamu sudah dipercayakan ini, dipercayakan itu, percayakan. Jadi teman-temannya ini menganggap diri dia ini sombong. Padahal dia melakukan tugas tanggung jawab dia sebagai pelayan Tuhan. Akhirnya temannya yang dulu menjauhkan dia, marah, diomongin yang satu ini. Padahal dia teman baik, diomongin gitu. Dengan singkat cerita, akhirnya tidak ada persahabatan. Akhirnya begitu marah. Dulunya kemana-mana selalu sama. Sekarang akhirnya menjadi dua bagian. Nah, di situ apa? Karena tidak bisa saling memaafkan, tidak bisa saling mendukung, tetapi saling memakai ego. Siapa lu gitu loh. Tetapi tidak punya kerendahan hati untuk bisa, aku support kamu loh, kamu di situ, kamu bagus, bisa. Kita harus orang yang menjadi supporter, tapi supporter yang positif ya, bukan yang supporter yang memecah belah, bukan, tapi supporter yang kalau orang bisa melakukan sesuatu yang baik, kita support supaya dia akan lebih baik. Itu yang namanya kasih kepada sesama kita seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya
iri hati, tetapi ada yang namanya support yang positif untuk teman-teman kita. Itu yang namanya kita yang mempunyai suatu roh kesabaran dan juga yang dikatakan murah hati. Kalau murah hati itu pasti kita harus mempunyai jiwa yang besar. Jadi kita nggak gampang kalau melihat keadaan seperti itu. Kita nggak gampang akhirnya menghakimi orang. Ih, dia sombong lu, udah begini. Malah kita harus namanya mensupport, menolong tanpa pamrih. Mungkin dia sekarang dipercayakan dengan hal yang lebih besar. Oh, waktu di tempat ini biasa-biasa nih, sekarang di sini kan tanggung jawabnya lebih besar. Berarti aku harus support dia nih. Aku harus nih membuat dia nih supaya dia kuat. Karena dia harus melayani ini, itu dia perlu untuk dukungan, perlu dengan penolongan kita harus bantu dia untuk dia kuat untuk mengatasi ini gitu. Bukan akhirnya kita marahin, kita benci, kita sebel, kita nggak suka tanpa kita sadar itu adalah iri hati kita. Seperti itu. Kenapa dia bisa gitu, kenapa gue nggak bisa ya, padahal kan kekristenannya dia belakangan, gue yang lebih dulu. Itu ya balik-balik lagi ke diri sendiri gitu loh. Kenapa kamu yang kagak mau untuk dibawa untuk ke level yang lebih naik gitu loh, tetapi kamu mau menarik teman kamu di dalam level yang di cuman dasar, tidak naik kelas, tidak pernah mau naik kelas, tapi di tempat yang dasar terus. Akhirnya kalau saya percaya kalau orang ke Kristen yang cuma maunya di dasar, yang penting saya ke gereja, yang penting saya kasih persembahan, yang penting saya ini sudah ke gereja rutin, saya ikut kegiatan gereja, tapi tidak ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang nama ketingkatan di dalam kerohanian kita, sayang gitu loh. Selama kita menjadi orang Kristen, jadi kita tidak bisa menikmati betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita tidak bisa menikmati kuasa Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita tidak bisa memaksimalkan karena kita menutup dengan keegoan kita. Kita menutup dengan apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita menjadi dewasa di dalam kerohanian, tingkat kerohanian kita. Kita menutup karena kita merasa kita cukup, udah orang Kristen di sini. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan itu yang penuh dengan kuasa. Kenapa kita nggak memakai kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang yang percaya, yang ada Roh Kudus dalam hidup kita? Kita memampukan, kita membuat Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita lebih besar lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa sabar, orang yang bisa murah hati. Yang ketiga itu yang tadi saya katakan, rendah hati. Kalau orang rendah hati, dia tidak akan menonjolkan dirinya siapa saya, tetapi dia akan balik di dalam baliknya itu. Dia akan, kalau bisa kamu aja yang maju, aku di belakang kamu, aku mendukung kamu. Jadi dia tidak akan selalu menonjol di dalam setiap apapun, tapi dia akan berdiri di belakang mensupport orang lain untuk mereka boleh menjadi orang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk mensupport. Jadinya kalau orang rendah hati juga, dia selalu mau belajar dari pengalaman orang lain. Jadi dia nggak merasa gue lebih tahu dari kamu, gue lebih bisa, tidak. Tetapi walaupun pengalaman orang mungkin kita pernah mengalami juga, tetapi pasti ada yang berbeda pengalaman itu. Kita, oh ya dulu aku punya pengalaman seperti ini, berarti pengalaman ini aku belum ambil, oh aku akan coba juga. Nah itu kita mau untuk belajar dari pengalaman orang lain juga. Dan biasanya juga orang rendah hati itu juga mau menerima masukan dari pendapat orang lain. Jadi tidak kekehan dengan prinsip kita, tetapi ada juga pendapat orang lain yang memang itu bagus, kenapa kita nggak ambil? Yang penting sesuai dengan firman Allah. Yang penting sesuai dengan apa yang firman katakan, bukan sesuai dengan keinginan saya atau keinginan orang lain itu, tetapi kita mau sesuai dengan firman. Yang penting sesuai dengan firman Allah. Kalau orang rendah hati pun dia gampang mudah meminta maaf. Nggak, maksudnya salah nggak salah juga, yaudahlah daripada dia marah, gue minta maaf aja deh, supaya menjaga hati kita sendiri. Jadi jangan sampai kitanya akhirnya kita kesel sama orang,
Orang itu belum tentu tahu kita kesel, kita udah kesel terus. Ya udahlah, aku memaafkan deh orang itu. Terserah deh orang itu mau maafin aku apa enggak. Yang penting aku sudah lepas, aku sudah memaafkan dia, aku sudah melepaskan maaf kepada dia, sehingga itu urusan Tuhan, dia sama Tuhan. Yang penting hatiku ada peace di sini, hatiku ada kedamaian di sini. Jangan sampai kita hidup karena orang lain. Kita mesti ingat, saya selalu mengingatkan seperti ini. Kita kesal sama orang lain. Apakah hidup kita itu dipimpin oleh orang itu? Sehingga kekesalan kita itu karena orang itu, kan enggak. Hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Biarlah apa yang menjadi bagian kita yang tidak suka, kita serahkan kepada Tuhan. Karena saya percaya hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Bukan dipimpin oleh sekitar kita. Bukan dipimpin oleh manusia sekitar kita, bukan. Tapi kedamaian itu pun bukan karena manusia itu. Kedamaian itu memang Tuhan dan hubungan kita sama Tuhan. Jadi kita membawa kedamaian itu, kita membawa hubungan kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita bertanya kepada Tuhan, kita pasti dimampukan. Kalau seandainya dikatakan rendah hati ini, aduh ngapain, dia kayak begitu, udah gue gak mau ladenin dia lagi. Gak seperti itu. Tetapi kita punya kerendahan hati, aduh terima kasih Tuhan, saya belajar dari ini terjadi, ini saya belajar bahwa ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada saya, bahwa kerendahan hati ini harus melakukan seperti ini. Jadi saya berterima kasih, walaupun orang mau sombong depan saya, orang mau arogan depan saya, tapi saya tahu itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi saya belajar dari melihat orang seperti itu. Saya belajar bahwa saya aja sebagai manusia melihatnya tidak suka, apalagi Tuhan yang sebagai Allah kita, pasti dia lebih tidak suka. Tapi Tuhan panjang sabar, memberikan kesempatan kita untuk berubah, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar yang bisa mengadopsi itu kerendahan hati itu, sehingga kehidupan kita enak deh. Bener, kalau saya menjalani, kalau saya kesel, kalau melihat sesuatu gitu, aduh kesel juga ya, langsung saya berbalik, tanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, terutama baca firman Tuhan, karena firman itu yang akan menguatkan kita. Bahkan akhirnya kalau dulu kita nggak bisa untuk mengampuni orang, kita nggak bisa minta maaf kepada orang, tapi karena kita baca firman itu berbicara kepada kita, itu akhirnya bisa membuat sesuatu kita memaafkan, bisa dengan cara Tuhan berbicara. Saya punya kesaksian yang tentang mengampuni, memaafkan. Saya dulu waktu di Australia, saya bekerja dengan teman sepekerja, sama-sama kerja. Mungkin pernah kali saya bersaksi di sini. Waktu itu saya sama-sama kerja, sama-sama pergi kerja bareng. Jadinya saya numpang mobil dia. Jadi saya bilang, namanya kita sama-sama kerja, bensin kita harus share dong gitu kan. Tetapi dia kayaknya juga merasa kok beranggap dalam pikirannya saya sepertinya menghina dia. Tetapi dalam pikiran saya, ya kita kan sama-sama kerja, berarti lu juga kerja, aku juga kerja, ya udahlah kita berbagi aja untuk bayar bensinnya gitu loh. Nah jadi akhirnya kita punya pikiran yang berbeda, atau jadi sikap kita pun berdua jadi nggak seperti biasa, kayak ada suatu ganjelan. Nah akhirnya saya waktu itu kayaknya kan, aduh hati kan nggak enak, setiap hari pergi bareng, tapi hati ini kan nggak enak, kayaknya ada suatu ganjelan yang nggak bisa lepas. Akhirnya saya cuma berdoa sama Tuhan, terus Tuhan gini, minta maaf, kamu minta maaf sama orang itu. Aduh, saya bilang, Tuhan kok minta maaf, kan saya nggak salah, apa salah saya ya, saya kayaknya nggak pernah berbuat salah yang menyakitkan dia gitu loh, kok saya harus minta maaf ya Tuhan, minta maaf. Tapi kalau namanya Tuhan berbicara, pasti kan kita punya hati gejolak, aduh kayaknya
lu belum minta nih, didorong terus di hati ini harus kamu keluar gitu. Didorong. Akhirnya waktu saat itu saya lagi di mobil nih, dia waktu nyetir dia. Saya akhirnya karena di hati ini sudah ada kedorongan yang kuat, akhirnya saya harus berkata. Saya mengucapkan, saya minta maaf ya sama kamu. Waktu saya minta maaf sama dia, dia kaget. Oh, kok lu minta maaf sama gua? Iya, pokoknya gue minta maaf deh sama kamu. Tapi gue nggak tahu, pokoknya gue melakukan apa yang Tuhan perintahkan, gue minta maaf. Udah gitu, terus dia bilang juga begini sama saya juga minta maaf sama kamu gitu. Lah, jadi kita berdua pelok-pelokan. Jadi begitu kita minta maaf ya, aduh saya bilang, jadi kita di dalam mobil berdua sampai nangis-nangisan gitu loh, berpeluk-pelukan gitu. Ya gue juga minta maaf. Akhirnya kita mengutarakan apa yang pikiran saya dan apa pikiran teman saya. Jadi kita harus terbuka. Akhirnya waktu kita udah saling memaaf, harus terbuka. Apa yang membuat kita tidak suka, apa yang dia membuat dia tidak suka sama saya, dan saya juga apa yang saya tidak suka, apa yang dia perbuat gitu. Akhirnya kita bercerita. Karena kita sudah namanya udah minta maaf, harus terbuka. Jadi udah nggak ada tersinggung lagi. Karena kan udah dikatakan keterbukaan gitu. Nah akhirnya kita peluk-pelukan, kita sampai sebentar ya. Aduh. Halo. Sorry ada interrupt. Ya udah begitu kita saling peluk-pelukan. Akhirnya saya mengutarakan. Saya bilang gini, saya memberikan kamu uang, bukan saya menghina kamu, tetapi karena saya berpikiran kita sama-sama kerja, kita sama-sama cari uang, jadi kita harus berbagi. Jadi saya bukan berarti saya menghina kamu gitu, tidak. Tetapi karena saya merasa kita sama-sama kerja, kita di sini berjuang, kita sama-sama cari uang. Jadinya nggak siap kamu, saya menghina kamu, kamu enggak. Karena saya punya pikiran seperti itu. Terus akhirnya dia begini, akhirnya juga mengutarakan. Saya begitu, saya rasa, oh kamu merasa kok saya ini terima uang kamu. Begitu. Jadi saya ngerasa kayaknya kok kamu seperti begitu ke saya, apa masa mesti bayar gitu loh. Jadi kan berpikirnya berbeda gitu. Saya bilang enggak. Jadi berarti kita nih salah pandangan. Saya bilang gitu. Ya udah ya, kita harus buang kayak gitu. Berarti kita nih kesalahpahaman. Saya bilang gitu. Kesalahpahaman dengan pikiran yang tidak sama. Saya bilang. Padahal kita ini kalau kita terbuka seperti ini kan kita sudah pelok-pelokan nih, saya bilang kita nangis-nangis di mobil sembari nyetir mobil, dia hampir nangis-nangis. Tetapi udah begitu, yang saya rasakan lepas, dia pun juga lepas. Jadi akhirnya hubungan kita baik lagi, tidak akhirnya menjadi sesuatu yang sepertinya wah lu pernah nyakitin, udah deh gue cuek aja deh sama lu, udah gue nggak mau lagi deh sampai nanti kamu nyakitin saya lagi. Enggak, tetapi saya sama dia akhirnya kita itu lagi akrab lagi. Karena itu kita benar-benar mengampuni, kita memaafkan benar-benar murni dari dalam, bukannya karena udah deh minta maaf yang penting Tuhan tahu. Nggak begitu juga, tapi Tuhan memang tahu kita sudah minta maaf, tapi Tuhan melihat hati kita, apakah hati kita benar-benar sudah penuh dengan maaf itu gitu loh, sehingga tidak menjadi kita nih, jangan sampai nanti kita amit-amit ya, jangan sampai nanti jadi yang namanya kanker gitu loh. Kan sakit hati, kanker itu bisa karena sakit hati kepahitan yang dalam, sehingga tanpa kita sadar itu sel itu akan berkembang. Jadi jangan sampai seperti itu. Justru itu saya dengan kayak begitu, saya akhirnya saya lepas. Saya nggak mau tuh menyimpan kayak gitu. Saya kalau bisa setiap malam kalau apa yang keganjel di hati gitu ya nggak enak. Malam-malam doa, Tuhan, sampah yang di dalam hatiku keluar di dalam nama Yesus. Saya tidak mau Tuhan. Engkau masukkan aku dengan sukacitamu, dengan damai sejahteramu, sehingga ada peaceful dalam hatiku, sehingga dari wajah akan terpancar sukacita itu,
Daripada nanti muka kita keriput kan sayang ya. Kita keriput-keriput gitu, ntar mesti tarik sini, tarik situ, ngapain gitu loh. Mendingan ketawa, penuh sukacita, hati gembira adalah obat yang manjur. Udah, seperti itu aja. Pokoknya kita ingat itu, hati gembira adalah obat yang manjur. Aku pengen gembira, walaupun kayak ada yang menyakitkan aku, ada yang bikin aku kesal. Aku harus ganti itu dengan sukacita yang dari dalam. Karena firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aku mau obat yang manjur itu selalu ada dalam hati aku. Sehingga kita menjadi orang yang ya ada problem masalah tetap sukacita, kita nggak menjadi masalah problem itu menjadi hantu bagi kita, tapi dengan masalah problem yang ada saya tahu bahwa Tuhan akan berkuasa dalam hidup saya, dia akan membersihkan dalam hidup saya, karena Roh Kudus itu kan maunya hati kita ini bersih, baru dia bisa masuk. Nah, makanya kita kalau ada kepahitan, ada kekesalan, ada kekecewaan, itu dibuang jauh-jauh, sehingga Roh Kudus dalam hidup kita, dia bisa akan berkuasa penuh dalam kita, sehingga kita akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itu saja yang saya boleh sharingkan. Tuhan Yesus memberkati.